protokol HSE kemudian metode kerja. Nah, sekarang yang ketiga sangat berhubungan sekali dengan HSE officer. Jadi Pak Peri untuk langkah ketiga itu yaitu bagaimana HSE officer itu bisa membuat pengendalian risiko ya. Ya. Jadi gini, kita sering melihat teman-teman HSE itu di lapangan tuh bingung apa dia mau ngapain sih di lapangan. Banyak kan teman-teman HSE itu di lapangan cuma ngomongin tentang APD, tentang body harness, tentang apa sampah. Padahal itu bukan itu gitu. Safety itu sebenarnya di project itu bukan itu. Harusnya safety itu bisa sejajar dengan seorang engineer bagaimana menyusun langkah-langkah kerja nanti di lapangan. Dan dia bisa memastikan bahwa apa yang sudah disusun di meja dengan apa yang ada di lapangan itu sama. Harus sinkron. Garis bawahi. Jadi safety itu bukan hanya mengetahui tentang APD, tapi harus ikut menyusun draft tadi ya. Betul. Jadi si safety itu benar harus menyusun metode kerjanya dengan seorang engineer supaya nanti di lapangan si safety punya pegangan apa yang harus dilakukan pada saat dia di lapangan. Jangan taunya cuma beli APD aja. Jangan taunya cuma di lapangan ngeliat, oh ini sampah, oh ini itu safety 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang safety sudah harus lebih sejajar dengan engineer. Nah, gimana coba? Jadi bagaimana kita harus jadi safety konstruksi atau K3 konstruksi yang capable, yang kompeten. Jangan lupa harus punya apa? Sertifikat ahli K3 konstruksi. Itu baru bisa. Nah, di situ berarti udah dibedah banyak ya, Pak? Ya, minimal harus punya itu. Oke, Pak Peri dilanjut. Nah, kalau saya sih melihat saat ini tuh teman-teman ya di lapangan tuh safety itu hanya sebagai kayak polisinya proyek. Betul. Safety itu hanya sebagai polisinya proyek. Padahal itu salah besar. Harusnya itu polisinya proyek itu ya di security lah. Betul. Itu tugasnya security. Itu tugasnya security. Si safety itu datang ke lapangan sudah harus membawa checklist apa yang harus dia cek. Bukan ke lapangan cuma bawa HT aja ke lapangan muter-muter. Dan maaf lah tadi saya sering dengar, wah itu polisi helm datang katanya. Polisi helm. Jadi si pekerja itu cuma takut ngelihat safety di konstruksi itu cuma langsung pakai helm. Dia bilangnya itu polisi helm. Ada kata-kata begitu. Benar nggak Pak Peri? Iya, polisi helm. Iya, saking identiknya. Jadi dia pakai helm itu kalau lagi ada orang safety lewat. Jadi kalau ada helm merah orang-orang cuma pakai helm gitu. Padahal safety itu bukan itu. Kebetulan saya pernah jadi konsultan di salah satu perusahaan konstruksi pembuat jalan tol layang ya. Jadi safety itu kalau datang ke lapangan dia itu sudah bawa alat perangnya itu ya checklist yang dia dibuat dan dia hanya mengecek aja di lapangan. Oh ini sesuai. Oh ini sesuai dengan metode. Oh ini sesuai. Yang sudah dirumuskan tadi dengan yang sudah dirumuskan di meja. Jangan dirumuskan di lapangan. Dirumuskan di lapangan itu yang ada nanti jadi MacGyver semua. Iya. Benar kan kayak tahu bulat dong. Dadakan. Nanti urusannya bisa jadi MacGyver. Semua yang ada bisa dimanfaatkan sama dia kalau memang bicaranya nanti di lapangan. Makanya harus bicaranya di meja dengan otak dingin, dengan standar-standar yang ada, baru nanti setelah itu dibawa ke lapangan. Dan mungkin harus disesuaikan dengan budget. Karena tadi ada orang safety, ada engineer, ada finance, ada project manager, itu harus ngumpul semua. Disepakati diambil jalan tengah win-win solution. Iya. Jadi sebenarnya di safety itu nggak ada yang mahal, sobat ngobrol. Semua itu bisa kendalikan. Bisa dibicarakan, bisa dikendalikan, tapi memang tidak bisa kompromi. Karena apa? Kalau kita kompromi dengan keselamatan tidak ada. Keselamatan itu memang benar-benar harus dilaksanakan ya Pak Peri. Ya, karena bisa fatality. Itu fatality yang kalau proyek udah fatality, waduh itu udah gimana ya nama baiknya ya? Ya sudah nggak. Saya sebagai seorang safety kalau misalkan ada accident di proyek saya, itu kayak merasa ada kegagalan. Ada kegagalan. Walaupun proyeknya selesai tapi ada accident, merasa aduh safety-nya gagal. Ada yang gagal ya Pak ya. Ada yang gagal. Padahal kegagalan itu kalau kita lihat, kita tarik runut lagi ke belakang, sebenarnya kalau kecelakaan kerja di dunia konstruksi itu orang pasti paling gampang nyalahin korbannya. Kenapa dinyalahin korbannya? Karena korbannya itu nggak bisa ngelawan, karena udah nggak ada korbannya. Kalau korbannya masih hidup bisa ngelawan dia. Ya. Misalnya orang jatuh, padahal jelas-jelas dia jatuh, misalkan kalau nggak pakai body harness atau nggak dia
jatuh, kepleset atau kesandung atau nggak ada railing, kan sebenarnya bisa diinvestigasi seperti itu. Jadi nggak semena-mena kalau ada orang kecelakaan jatuh, human error, kasihan dia udah meninggal masih disalahin dia. Jadi faktor peralatan harus kita cek, Ya, betul. terus kondisi lingkungan juga harus Ya. kita cek. Jadi faktor-faktor kecelakaan, faktor-faktor terjadinya kecelakaan harus kita investigasi. Ya. Betul. Jadi intinya sobat ngobras, kalau kita punya project, kemudian kita jadi safety officer di project itu ada fatality, kata Pak Ferry tadi sebetulnya ada yang kurang, biarpun project Ada itu yang sudah selesai, gagal. ada yang gagal. Jadi bagaimana caranya kita biar tidak gagal ya tadi dari awal bikin HSE plan, metode kerja, dan tadi yang ketiga Pak Ferry Peran safety-nya sendiri di lapangan. kita harus sangat berperan mulai dari meja dari kompromi dulu meja, kemudian di lapangan itu harus sinkron. Jangan kita taunya cuma di lapangan, nggak tahu itu seperti apa HSE plan-nya, metode kerjanya, tahu safety officer yang coba mengerjakan di lapangan. Jadi kita harus sejajar dengan engineer. Ini baru kulitnya ini Teh Yanti, baru kulitnya ya Pak Ya, ini Ferry. baru Nah, kulitnya. nanti untuk detailnya kita akan ada webinar. Ada webinar. Kapan tuh webinarnya? Tunggu aja nanti ya. Ada. Pokoknya semua itu akan kita bikin webinar biar lebih detail Pak Ferry. Pak Ferry ini sudah 15 tahun malang melintang di dunia K3 konstruksi. Coba udah masuk SMP itu kalau 15 tahun. Tapi udah SMP udah kelas berapa tuh? Udah BG, udah BG. Pasti ya. Iya udah mau SMA. Nah itu di dunia konstruksi gimana nggak ngelotoknya tuh. Jadi Pak Ferry tadi sudah melihat bahwa di dunia konstruksi itu ada yang salah. Jadi HSE plan itu bukan hanya membuat HSE plan copy paste, tapi bagaimana kita merumuskan dari A sampai Z, dari pakai metode kerja kita itu, baru nanti kita masukkan unsur safety-nya. Jadi tahu prosesnya lah ya. Jadi kita mengasesmennya, bikin JSA-nya pas, Ya. nggak dikira-kira. Ya, betul. Jadi silakan Pak Ferry dari awal tadi kita bicara sampai dengan terakhir disimpulkan apa yang harus dimiliki, kompetensi apa yang harus dimiliki, dan langkah-langkah apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh safety officer di K3 konstruksi. Kalau menurut saya, seorang K3 konstruksi itu dia harus punya knowledge engineering sih. Knowledge engineering satu. Ya, dia harus punya knowledge engineering karena kenapa? Supaya dia bisa bukan adu argumen, tapi bisa menyampaikan pendapatnya dia berdasarkan knowledge engineering-nya. Betul. Itu satu. Yang kedua, seorang safety project itu dia harus paham sekali dengan standar-standar. Baik standar nasional, standar internasional, dia harus paham. Standar. Ya, kalau dia nggak paham dengan standar, dia akan bicara dengan si engineer itu juga nggak akan ngaco. Misalkan standar railing, pasti si engineer tuh akan nanya, saya harus pasang railing ini kuat dorong berapa? Padahal di negara kita nggak ada standar railing kuat dorongnya, nggak ada. SNI standar railing untuk bangunan gedung itu ada, tapi kalau untuk temporary itu nggak ada. Nggak ada. Nah, adanya itu ANSI ada. Oh, ANSI ada. Australia? Australia standar ada. Australia standar itu mensyaratkan 98 kilo daya dorong. Jadi dia nggak boleh. Nah kalau dia nanti nggak ngerti itu, gimana dia mau ngomong ke seorang engineer? Saya butuh railing yang kuat daya dorongnya 98 kg. Karena engineer nanya itu standar dari mana? Oh dia nggak tahu saya, Pak. Kan repot. Makanya satu, safety harus punya knowledge engineer. Dua, dia harus punya knowledge tentang standar. Ya, standar peraturan perundangan. Itu sudah cukup 2 atau masih ada? Satu lagi integritas. Integritas itu sebagai yang paling seorang penting. safety. Jadi bagaimana menegakkan norma-norma K3 Iya. konstruksi itu, jangan bisa diajak kompromi. Ya, Iya. karena Setuju. tanda kutip ini kalau di kita sebagai Menkon, sebagai seorang safety itu godaannya berat. Betul. Godaannya berat. Berat banget. Ya, makanya integritasnya perlu. Jadi satu tadi Yang satu tadi pertama adalah kita harus paham knowledge engineering. Yang kedua kita harus paham tentang peraturan dan standar. Yang ketiga adalah Integritas. Integritas. Oke Sobat Ngobras, dari tadi kita sudah ngobrol nih, sudah dikupas tuntas sama Pak Ferry bagaimana kita bikin HSE plan, metode kerja, dan bagaimana unsur-unsur K3 dimasukkan. Dan yang tadi intinya sudah dikupas sama Pak Ferry, ada 3. Sobat Ngobras, mungkin pertemuan kita kali ini akan sampai di sini, akan kita teruskan nanti di acara webinar K3 konstruksi bersama Bapak Ferry yang sudah expert di bidang K3 selama 15 tahun. Gimana Pak Iren? Sudah agak sedikit ada gambaran? Ada gambaran, cuman masih kurang sepertinya. Nanti masih ada webinar, tentu saja. Ya. Terima kasih Pak Ferry untuk waktunya, untuk diskusi Sama-sama. yang buat saya ini dunia baru, Sama-sama, menambah sama-sama. ilmu.
menambah persaudaraan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Ngobras. Terima kasih. Oke Sobat Ngobras, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Ngobras! Bapak siapa namanya? Ferry. Ferry. Rambutnya ada digini dikit, nah di kanan. Kena AC. Gak apa-apa Bu Tati, kita digambarkan secara detail sampai maksudnya intinya itu loh Pak. Ya, jadi Aduh, stop dulu. Satu. Oke, salam ngobrol. Sorry. Sobat